Topik kita hari ini adalah pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang besar. Atau kalau boleh dikatakan, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang diangkat oleh Tuhan menjadi besar. 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Mengapa kita terhalang bersaksi kepada beberapa kelompok masyarakat? Karena kedudukan kita menghalangi kita menjangkau mereka. Karena kedudukan kita tidak dapat menjangkau mereka. Dalam arti kata, kedudukan mereka tidak terjangkau oleh kita. Kita perlu kedudukan yang lebih tinggi lagi. Dan saudara, seperti biasanya, orang yang di bawah sulit sekali menjangkau yang di atas. Tapi yang di atas bisa mengulurkan tangannya dan menjangkau yang di bawah. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara dalam nama Yesus, naiklah pada level yang lebih tinggi lagi. Naiklah pada level yang lebih tinggi lagi. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan berkenan supaya tahun ini banyak kita yang sudah naik level lebih tinggi lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan. Amin ya Tuhan. Amin. Jadilah itu bagi kami semuanya. Karena dari atas kita bisa angkat orang. Dan itu sebabnya Tuhan angkat saudara. Supaya dari atas saudara bisa angkat orang. Dengarkan baik-baik. Betapa mudah kita membatalkan dan membantah orang yang ada di bawah kita. Dan betapa sulit kita membantah orang yang ada di atas kita karena dia memang di atas kita. Saya pernah bertemu dengan seorang konglomerat yang kaya raya, dan kemudian dengan mudah dia berkata kepada orang itu, "Terima Yesusku, maka engkau akan diberkati seperti aku." Dan orang ini gak berani ngomong apapun. Dan kemudian dia berkata, Yesusku itu baik, dia bawa firman Tuhan. Dan kemudian dia katakan, ayo kita berdoa. Orang ini ikut semuanya. Dengarkan baik-baik, saya bawakan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan kosong. Amin. Ada Roh Kudus yang mengerjakannya. Tapi kalau kita tidak punya kesempatan untuk memperkatakan firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus bisa mengerjakannya? Kalau kita punya kedudukan yang tinggi, maka kita bisa mengulurkan tangan. Dan orang akan susah untuk tidak mengulurkan tangannya menyambut tangan kita, karena mereka butuh. Tapi kalau kita di bawah, bagaimana mungkin kita bisa berkata ikut Yesusku dan dia akan ketawa, Yesus mau membuat engkau di bawah dan aku di atas, katanya. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya penting sekali kita bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang punya kedudukan. Dan Alkitab tadi berkata, karena mereka melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik. Jadi saudara kekasih dalam nama Yesus, jika kita melayani dengan baik, maka firman Tuhan menjanjikan kita akan beroleh kedudukan yang baik. Saya tahu semuanya kita beriman dan semuanya kita mengklaim iman. Saya tahu semuanya kita berdoa, Tuhan berikanlah kepadaku kedudukan yang baik di kantor ini. Berikanlah kepadaku kedudukan yang baik pada hari ini. Janganlah kedudukanku mengemis kepada langgananku. Biarlah kedudukanku ini boleh bergaya. Bukan sombong tapi bergaya. Saya suka orang bergaya yang tidak sombong. Haleluya. Betapa diberkati kita dengan orang yang bergaya tapi merendahkan hati. Yang setuju katakan amin. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu kedudukan di mana engkau bisa bergaya dalam nama Yesus. Jadilah padamu, jadi pada saya juga. Yang suka cita katakan amin. Tapi kita sudah belajar firman Tuhan, dikatakan apabila kita melayani dengan baik, firman Tuhan yang tidak mungkin gagal, yang langit dan bumi boleh berlalu tapi firman ini tidak gagal, menjanjikan bahwa kita akan beroleh kedudukan yang baik. Maka saya bawa tambahan, saya tidak katakan itu salah.
Saya tidak katakan berdoa untuk kedudukan yang baik itu salah, tidak. Bagus, berdoalah. Saya tidak katakan cara kita dahulu yang mengklaim, saya mau kedudukan yang baik bagi anak saya mau kedudukan yang baik bagi saya. Tidak, berdoalah demikian. Tapi bagianmu, bagian saya, mari kita melakukan pelayanan yang baik. Haleluya. Haleluya. Mari saya ajak semua pemimpin-pemimpin di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, evaluasi dan tingkatkan pelayanan kita kepada Tuhan. Sebagai contoh, lihat baik-baik, saya sudah mengembangkan satu sikap. Salah satu ialah apa? Bahwa saya nggak mau lagi memerintah-merintahkan Tuhan. Saya memerintahkan dunia ini, saya memerintahkan setan, tapi kalau kepada Tuhan, saya berusaha untuk sesopan mungkin, setunduk mungkin. Saya tidak mau berkata, bergeraklah Roh Kudus. Waduh, Tuhan Yesus. Dulu iya. Betul atau tidak? Ya, kita perintah-perintah Tuhan. Ya, jagai kami hari ini Tuhan. Wis, Tuhan jadi satpam, kita jadi bos. Mari kita melayani Tuhan dengan baik. Ada di Alkitab yang pernah saya bawakan padamu, bahwa Simon berpikir dia melayani Tuhan dengan baik. Dia punya kedudukan, dia adalah orang kaya, orang tinggi di kota itu, dan dia undang Yesus yang adalah selebriti juga pada zamannya. Dan dia buat demikian bukan karena dia pengen Yesus, tapi karena semua orang undang Yesus, semua orang yang datang pada Yesus pasti diberkati. Maka kalau Yesus datang ke rumahku, pasti ini akan jadi viral. Maka dia undang Yesus, dan dia pikir dengan demikian dia memberkati Yesus. Tapi Yesus berkata, Simon, dari aku datang kau tidak menyediakan air untuk menyegarkan kakiku ini yang letih berjalan. Tapi ada satu orang perempuan yang melayani dia. Mungkin caranya tidak begitu afdol, tidak begitu berkenan di hati manusia, tapi hanya itu yang dia tahu. Dia melayani dengan setulus hati. Mungkin reputasinya tidak baik, tapi dia melayani dengan sepenuh jiwanya. Saking penuhnya, dia menangis di kaki Yesus. Saking penuhnya, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dan Yesus berkata, apa yang kau perbuat harus dikenang. Di mana saja aku diberitakan, perbuatanmu harus ikut diberitakan bersama dengan aku. Begitu mudah bagi seorang di atas sana untuk mengangkat seorang dari lumpur dosa. Itu perempuan adalah perempuan WTS yang dimanapun di dunia ini, kebanyakan daerah di dunia ini, pasti akan menghina dia. Betul atau tidak? Bahkan dikatakan Alkitab, mereka mengatakan pada Yesus, kalau betul memang dia ini nabi, mengapa dia tidak tahu perempuan yang ada di kakinya itu adalah perempuan yang tidak benar? Nah saudara, tetapi ketika dia melakukan pelayanan yang baik, maka Tuhan mengangkat kedudukannya. Begitu banyak nama-nama yang ada pada zaman Yesus, tapi tidak pernah muncul. Begitu banyak pribadi-pribadi yang mungkin bertemu dengan Yesus, tidak cukup untuk masuk di Alkitab dan tidak layak diberitakan. Bahkan ada beberapa nama-nama besar di Alkitab yang diberitakan karena kejelekannya. Saya rasa saudara, jarang orang bercerita hal yang baik tentang Simpson, padahal dia orang baik loh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tetapi herannya perempuan yang satu ini tidak pernah dikonotasikan dengan negatif. Saudara, saya belum pernah ada dengar lagu tentang Simpson. Tapi lagu tentang wanita ini banyak. Seperti wanita yang datang mengurapimu, beriku hati. Kan katanya begitu ya. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara menyanyikannya bersungguh-sungguh sampai berurai air mata. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan dengan baik. Ini adalah satu pembuktian yang saya bawa padamu, bahwa sorga bisa mengangkat orang yang melayani Tuhan dengan baik.
Bapak, Ibu, Alkitab berkata dalam persekutuanmu dengan Tuhan, semua pelayanan dan jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Oh sayang, dengarkan, akan ada satu kedudukan padamu di mana orang susah bicara tentang pelayananmu. Sayang, saya sampai pada kedudukan itu, tapi setiap hari saya berusaha betul supaya saya evaluasi dan bisa meningkatkan pelayanan. Lihat baik-baik bagaimana diri saudara, bukan hanya pada Tuhan tetapi juga pada manusia. Coba kita lihat baik-baik. Kalau diberitahu, Pak maunya begini melayani, apakah saudara langsung tersinggung, langsung beralasan, langsung saudara, dia itu nggak ngerti, begininya kejadiannya? Atau juga ada yang langsung minta maaf supaya cepat selesai. Ada yang karena kesombongannya nggak mau dengar dan langsung pergi. Sayang, pertanyaannya, apakah kita mau jadi besar? Kalau memang kita mau jadi besar, gak ada jalan yang mulus untuk menjadi besar. Gak ada jalan yang enak untuk naik ke atas. Maka tahan sikit hati ini. Amin. Apapun kritikan orang tentang pelayananmu sayang, tahan dulu. Ambil baiknya. Ada lagi kalau dibilang saudara belum apa-apa, ya memang aku memang gak berbakat, memang aku gak bertalenta, memang bukan di situ bagianku. Kalian yang maksa-maksa aku, itu pun aku kerjakan sebisa-bisa aku. Ya kayak mana lah, cuman begitu sanggupnya, minta maaf lah aku ya. Itu pun tak bagus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dengarkan, kalau dia ngejekin engkau, biarkan dia siap. Tahan hatimu dan ingat, Yesus juga diejek karena engkau. Dikatakan kalau memang engkau adalah Tuhan, bebaskan dirimu. Ditulis di atasnya, Yesus Raja, Kristus Raja orang Yahudi. Demi saya dia terima. Bagaimana kalau demi melayani Tuhan? Dengarkan dulu. Dan kalau memang orang itu punya maksud baik, dia akan beritahukan jalan keluarnya padamu. Kalau dia tidak, gak apa-apa, itu urusannya sama Tuhan. Ada orang memang di dunia ini yang kerjanya mengejek saja, tetapi Tuhan biarkan itu. Kenapa? Supaya menjaga kita jangan sombong. Amin. Kita butuh orang-orang seperti itu. Daud butuh Simei. Simei dibaikin oleh Daud. Alkitab berkata Simei adalah Simei adalah anggota keluarga Saul yang masih hidup. Dan kemudian Daud menunjukkan kebaikannya, kasih karunia-Nya pada Simei, karena seharusnya dibunuhnya semua habis, supaya kuat dan kokoh kerajaannya. Betul? Betul? Alkitab mengatakan Simei makan di meja raja seumur hidupnya. Tetapi kemudian ketika Absalom memberontak dan Daud lari keluar istana, bukan karena dia takut, tapi karena dia sayang kepada anaknya Absalom. Dan dia berpesan kepada Joab, panglima perangnya, berlaku lembutlah kepada anakku, sayangkan nyawanya. Baca Alkitab saudara, dia berkata demikian. Nah, ketika dia jalan saudara, dia menyeberang sungai, dari seberang sana Simei mengejek dia. Joab tidak tahan. Dan Joab berkata, kuhunus pedangku raja dan kubawakan kepalanya kepadamu. Maka Daud berkata, apa urusanku dengan engkau anak-anak Zeruya? Biarlah dia mengatakannya kalau Tuhan menaruhkan dalam mulutnya. Haleluya. Sayang, itu sebabnya Daud adalah pemimpin yang besar. Anda mau besar? Anda mau besar? Yang suka cita katakan amin. Sekali lagi, Anda mau besar? Evaluasi pelayananmu. Tingkatkan, dengarkan kata orang. Gak usah kemana-mana tanya, kayak mana pelayananku, kayak mana pelayan, gak usah. Coba lihat baik-baik dari hasilnya. Amin. Amin.
Nah saudara, pelayanan kepada Tuhan tingkatkan, pelayanan kepada manusia tingkatkan. Pelayanan kepada manusia, kalau boleh saya tambahkan, kepada siapakah itu? Bukan pelayanan di gereja. Nomor satu pelayanan kepada manusia adalah pada dirimu. Dirimu perlu kau layani. Jangan sampai dirimu kucel, bau, tidak mandi, jorok, dakian. Lalu kau datang ke gereja, yang penting aku tidak terlambat Pak, Tuhan lihat hati. Enggak. Memang Tuhan lihat hati, masalahnya manusia lihat rupa. Itu dikatakan Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Kenapa kita diejek? Kenapa tidak ada jalan dibukakan? Karena manusia melihat rupa, dan Tuhan pakai manusia untuk membawakan apa yang kau butuhkan. Kalau memang bisa dari sorga saja semuanya sayang, Yesus tidak perlu jadi manusia. Yesus perlu jadi manusia karena memang Tuhan bawakan jalan keluar bagimu, pertolongan, pengangkatan, jawaban dari manusia lain. Jangan kutuki dirimu, layani dirimu dengan baik. Jangan kutuki keluargamu, layani keluargamu dengan baik. Jangan kutuki pelayananmu. Aduh Yesus, sudah hari Rabu lagi, kelompok sel lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Aduh capek kali, aku belum pun capek, hilang capek minggu yang lalu, udah datang lagi ya ke kamu. Kuatkan aku Tuhan. Aku kuat, seperti minggu yang lalu aku kuat, minggu ini lebih kuat lagi. Bukankah itu yang kau inginkan? Bukankah itu yang kau inginkan, kekuatan? Kalau memang itu, jangan kutuki dirimu. Karena engkau pemimpin yang besar. Perkataanmu mengubahkan sesuatu. Perkataanmu membawakan transformasi. Makanya saya bawakan 7 hal yang bisa dijadikan oleh pemimpin yang besar. Perkataanmu memuliakan Tuhan. Mulai kita. Oh saudara, kalau orang dunia berkata, mari kita berakting jadi pemimpin yang besar. Anda mau berhasil, berbuatlah seolah-olah pemimpin yang berhasil. Pakai dasimu setiap hari. Oke lah. Saya tidak mau demikian. Saya mulai dari hati, karena Alkitab berkata hidupmu bergantung pada hatimu. Dari situlah terpancar mata air untuk kehidupanmu. Dan apa yang dalam hati keluar dari mulut. Dan ini pelajaran bagi kita, karena tahun ini kita bercerita mengenai membangkitkan pemimpin. Saya memarahi anak saya James. Saya katakan, James, dengarkan baik-baik. Apa kau kira dengan berkata kata-kata yang populer itu maka engkau menjadi populer? Saya berdoa kiranya Tuhan memampukan kita supaya kita bisa melayani dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Saya berdoa dari kita mengalir banyak berkat dan manfaat bagi orang-orang lain. Dan yang paling akhir saya doakan, Bapakku, berkenanlah untuk melihat. Karena firman-Mu berkata, jerih lelahmu tidak sia-sia dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Maka hamba-Mu mohon, berkenanlah sebelum tahun ini berakhir, ada banyak di antara kami yang sudah mendapat kedudukan yang baik. Dan cara-cara yang ajaib. Boleh lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Yang diberkati hari ini katakan, saya ya Tuhan. Yuk, mari saya ajak saudara bangkit berdiri.